Indonesia merupakan negara kepulauan, memiliki pulau sebanyak 17.491. Setiap pulaunya dibatasi oleh lautan, luasnya perairan yang membatasi di antaranya, begitupun luas kawasan 5 pulau besar. Bukan hal yang mustahil, tiap kelompok maupun individunya memiliki latar belakang yang berbeda. Indonesia sendiri telah menyadari tentang kemajemukan ragam etnik dan budaya masyarakatnya. Indonesia diproklamirkan sebagai sebuah negara yang memiliki keragaman etnik, tetapi memiliki tujuan yang sama, yaitu sama-sama menuju masyarakat adil, makmur, dan sejahtera. Gagasan besar tersebut kemudian tenggelam dalam sejarah dengan politik monokulturnya di zaman Soekarno dan Soeharto. Demokrasi terpimpin yang diusung Soekarno telah mematikan kreativitas lokal daerah yang berbasis etnik dan budaya tertentu, terutama budaya minoritas. Keberagaman latar belakang budaya yang dimiliki masyarakat Indonesia merupakan suatu kekayaan dan keunikan bagi bangsa Indonesia. Namun, perbedaan tak jarang menjadi bibit konflik. Perbedaan ras dan budaya misalnya menghasilkan banyaknya problematika di kalangan masyarakat. Saat ini muncul sebuah istilah baru, yaitu multikulturalisme. Indonesia dikatakan bahwa multikulturalisme karena memiliki pandangan yang bertentangan dan yang telah menjadi norma dalam paradigma negara bangsa atau nation state. Sejak awal abad ke-19, monokulturalisme menghendaki adanya kesatuan budaya secara normatif, atau istilah monokultural juga dapat digunakan untuk menggambarkan homogenitas yang belum terwujud atau persisting homogeneity. Sementara itu, asimilasi adalah timbulnya keinginan untuk bersatu antara dua atau lebih kebudayaan yang berbeda dengan cara mengurangi perbedaan-perbedaan sehingga tercipta sebuah kebudayaan baru. Dalam sejarahnya, multikulturalisme diawali dengan teori melting pot yang sering diwacanakan oleh J. Hector, seorang imigran asal Normandia. Dalam teorinya, Hector menekankan penyatuan budaya dan melelehkan budaya asal, sehingga seluruh imigran, contohnya Amerika, hanya memiliki satu budaya baru, yakni budaya Amerika yang diwarnai oleh kultur White Anglo-Saxon Protestant atau WSP sebagai kultur imigran kulit putih berasal Eropa. Oleh karena itu, teori sosial budaya merupakan alat dalam menjelaskan realita atau fenomena sosial, yang dimana sebagai alat analisis terhadap fenomena sosial yang diamati sebagai sarana atau upaya peneliti untuk melakukan konstruksi, rekonstruksi, atau dekonstruksi dan teori terhadap realita atau fenomena sosial yang diamati dengan persyaratan relevan atau layak, applicable, manageable, dapat dilaksanakan, replikan, dapat didaur ulang, serta konsisten atau runtut dan sistematik. Pendidikan juga merupakan hasil kebudayaan yang harus dipandang sebagai motivator terwujudnya kebudayaan yang tinggi. Selain itu, pendidikan memberi kontribusi terhadap kebudayaan agar kebudayaan yang dihasilkan memberi nilai manfaat khususnya bagi manusia itu sendiri. Dengan demikian, kualitas manusia pada suatu negara akan menentukan kualitas kebudayaan dari suatu negara tersebut. Begitu pula, pendidikan yang tinggi akan menghasilkan kebudayaan yang tinggi, karena kebudayaan adalah hasil dari pendidikan suatu bangsa. Melting pot misalnya adalah salah satu bentuk teori sosial budaya yang ada pada masyarakat. Konsepnya adalah peleburan imigran yang menjadikan mereka dalam satu kelompok dengan tujuan yang sama. Melting pot sendiri prosesnya adalah dari adanya akulturasi dan asimilasi antar budaya. Akulturasi yang terdiri dari akulturasi agama dan asimilasi yang terdiri dari peleburan atau pembauran dari berbagai latar belakang seseorang.
Tepatnya di kampus UIN Alauddin Makassar, komunikasi antar budaya sering muncul dalam bentuk perbedaan persepsi tentang norma budaya, pola pikir, struktur budaya, sistem budaya, dan masalah komunikasi. Dengan bertemunya berbagai kelompok sosial, suku-suku bangsa pada suatu wilayah dapat terjadi dua kemungkinan proses sosial, yaitu hubungan sosial yang positif maupun yang negatif. Oleh karena itu, proses dari melting pot sendiri yang menekankan pada asimilasi atau peluburan terkhusus pada sebuah perkumpulan individu atau kelompok dalam kehidupan sosial mahasiswa dapat mudah ditemukan dan diketahui proses peleburannya. Syarat terjadinya proses melting pot adalah adanya asimilasi atau peleburan, yaitu sebagai konsep yang menekankan pada pembauran budaya, di mana imigran tidak lagi menoleh kepada budaya lamanya, tetapi sudah masuk ke dalam pot atau jambangan yang melebur menjadi satu budaya yang baru. Pada proses asimilasi yang terjadi, kemudian menjadi syarat adanya keseragaman tujuan dan pandangan seperti nilai baru yang tercerna akibat pandangan dan tujuan yang sama untuk diwujudkan bersama. Dalam kasus pertemuan terjadinya sebuah asimilasi adalah adanya motivasi dan tujuan yang sama, yang berlandaskan dari latar belakang berbeda-beda dan budaya yang menjadikan perpaduan yang saling menguntungkan. Organisasi atau perkumpulan individu dijadikan sebagai bagian dari identitas sosial untuk memperkuat identitas yang sudah ada sebelumnya. Bersatu dalam satu wadah atau kelompok yang sama merupakan proses melahirkan makna khusus yang berasal dari masa lalu, dengan menyesuaikan kepada prinsip yang dapat diterima. Pertemuan arus kebudayaan melahirkan model adaptasi yang berbeda ataupun bahkan baru dengan yang belum ada sebelumnya. Nadia Hamrawati, salah satu mahasiswi UIN Alauddin Makassar, menceritakan bahwa walaupun perbedaan latar belakang dalam proses berinteraksi itu ada tidak menjadikan sebuah kelemahan, bahkan ia merasa menjadi sebuah tantangan untuk menjadi pribadi yang baik. Nadia Hamrawati menjelaskan bahwasanya dalam memasuki organisasi apapun kita lahir dari latar belakang yang berbeda-beda, baik dari segi pendidikan dan juga asal. Tetapi cara kita untuk berbaur adalah mengesampingkan terlebih dahulu hal perbedaan tersebut. Kita menyatukan diri sendiri dalam organisasi tersebut tanpa membawa latar belakang sehingga menjadikan kita dapat bersatu dalam mewujudkan tujuan yang dianggap memiliki pandangan dan nilai-nilai yang sama. Nadia Hamrawati, salah satu mahasiswi UIN Alauddin Makassar, menceritakan bahwa walaupun perbedaan latar belakang dalam proses berinteraksi itu ada, tidak menjadikan sebuah kelemahan, bahkan ia merasa menjadi sebuah tantangan untuk menjadi pribadi yang baik. Katanya, dalam memasuki organisasi apapun, kita lahir dari latar belakang yang berbeda-beda, baik dari segi pendidikan dan juga asal. Tetapi cara kita untuk berbaur adalah mengesampingkan terlebih dahulu hal perbedaan tersebut. Kita menyatukan diri sendiri dalam organisasi tersebut tanpa membawa latar belakang menjadikan kita dapat bersatu dalam mewujudkan tujuan yang dianggap memiliki pandangan dan nilai-nilai yang sama. Nadia Hamrawati yang asalnya dari Makassar juga menegaskan bahwa manfaat dari peleburan atau proses asimilasi yang terjadi pada dirinya dalam organisasi yang ia geluti adalah bagaimana ia bisa bersikap eksistensi walaupun dalam latar belakang yang berbeda, khususnya dalam pendidikannya yaitu sebagai mahasiswi keperawatan dengan memasuki salah satu organisasi yang ada di kampus UIN Alauddin Makassar, yaitu organisasi Wasila yang dapat membantu dirinya untuk bersosialisasi dan saling mengenal budaya melalui edukasi media.
Selain itu, seorang mahasiswi dari UIN Alauddin Makassar jurusan Ilmu Perpustakaan yang asalnya dari Bau-Bau atau Buton mengatakan bahwa proses asimilasi yang ia rasakan selama jadi mahasiswi di UIN Alauddin Makassar tentu memberikan banyak perubahan dan merasakan perbedaan yang sangat berbeda, sehingga untuk berbaur dengan lingkungan yang baru memberikan perubahan bagi dirinya, baik dari segi bahasa dan pandangan. Kata Nur Rahma Merdekawati, ia adalah salah satu anggota dari organisasi dari komunitas seni adab yang ada dalam lingkup kampus UIN Alauddin Makassar, di mana organisasi tersebut dapat memberikan manfaat untuk dirinya sendiri dan juga dapat menciptakan sebuah karya baik dari segi aspek seni dan juga budayanya. Ia pun juga mengatakan bahwa melalui organisasi yang ia geluti dapat menambah wawasan yang tidak pernah ia dapatkan di bangku kuliah. Katanya, saya merasa memang pengaruhnya, yaitu merasakan adanya kebiasaan atau budaya yang baru yang menjadi acuan untuk menghasilkan sebuah karya dan dapat menjadikan bahan motivasi dalam latar belakang saya. Dengan berorganisasi, ia merasa bahwa berinteraksi dapat memudahkan dirinya untuk mengenal dan menyelaraskan perbedaan, khususnya dalam sebuah kebiasaan atau budaya yang dapat melahirkan budaya yang baru, dikarenakan adanya tujuan yang sama dalam satu kelompok. Dari hasil wawancara tersebut dapat ditemukan bahwa organisasi atau perkumpulan individu yang masuk ke wilayah kampus UIN Alauddin Makassar memberi pengaruh besar dalam kebudayaan mahasiswa baik dari segi pandangannya dan juga kebiasaannya.